Halo, selamat siang, trader Indonesia, trader market yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini, di mana kita akan membahas semua yang ada sangkut pautnya dengan trading. Ya. Baik itu trading apa aja, ya. Saya sebagai seorang analis akan analis dari market akan memberikan sedikit analisa terhadap pergerakan harga yang terjadi pada hari ini. Dan yang paling penting adalah saya akan memberikan sedikit informasi masukan dari sisi fundamental yang menjadi landasan untuk para trader mengeksekusi trading harian pada hari ini. Nanti setelah itu kita akan menganalisa lagi secara teknikal. Luar biasa kan? Bukan cuma secara teknikal, tapi juga secara fundamental. Saya akan mencoba membawakannya ini buat para trader semuanya. Trader semuanya, trader Indonesia. Seperti biasa, setiap hari kita punya tema. Ya. Tema harian yang saya angkat pada hari ini sangat penting karena hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Hari yang sangat sibuk. Sibuk buat 3 orang Gubernur Sentral Bank. Gubernur Sentral Bank Inggris, Gubernur Sentral Bank Euro, Christine Lagarde, dan Gubernur Sentral Bank Amerika, The Fed, Jeremy Powell. 3 orang ini akan memberikan statement, ya, dan yang paling penting seperti orang berbalas pantun, terutama antara Jeremy Powell, Jeremy Powell dan Christine Lagarde. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Karena tema ini sangat penting dan perlu diangkat karena di situasi resesi yang sedang berkembang di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa. Nah, karena resesi yang sedang terjadi ini membutuhkan informasi-informasi, statement-statement menyejukkan supaya setiap Gubernur Sentral Bank ini bisa menenteramkan mata uang masing-masing, ya, sehingga bisa mengatasi resesi yang sedang atau yang akan terjadi di negara mereka masing-masing, terutama Amerika. Hari ini sangat penting karena kita semua tahu bahwa Amerika, The Fed, Amerika adalah 60% dia menguasai semua perdagangan dunia. Ini dia. Setelah itu Europe, ya. Jadi perlu adanya keseimbangan antara dua raksasa ekonomi besar ini, ya. Kalau China kita belum hitung, walaupun China secara ekonomi sangat besar, tapi dua gubernur sentral bank ini, ya, 3 lah, tapi 2 ini sangat penting, ya. Ya, 3 sebenarnya, ya. Ini yang menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana di perekonomian dunia. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan membahas tema tersebut, di mana tema ini saya angkat dengan judul adalah pertempuran, ya, the battle antara Powell dan Lagarde. Nah, ini pertempuran ini yang sangat luar biasa ini, ya. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, oke trader, saya coba langsung masuk aja. Kenapa saya angkat tema itu? Tadi saya udah bilang bahwa kenapa saya mengangkat tema itu karena kalau trader lihat pada hari ini, ya, nanti di pukul 20 berawal kita jangan hitung 18.35 dulu, ya. Memang Gubernur Sentral Bank Inggris akan mengeluarkan statement, tapi saya sangat tertarik dari statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika dan Gubernur Sentral Bank Eropa. Gubernur Sentral Bank Amerika akan mengeluarkan pidatonya itu pada pukul 20.00. Sebelumnya PDP dikeluarkan dulu, ya. PDP dikeluarkan, setelah itu Gubernur Sentral Bank Amerika mengeluarkan statement. Nah, setelah mengeluarkan statement dibalaslah sama Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde, ya. Ini dia. Karena Christine Lagarde lagi ada pertemuan, ya. Dia akan membalas statement yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika.
Nah, begitupun juga setelah itu Gubernur Sentral Bank Inggris mengeluarkan statement juga. Jadi mereka bertiga ini berbalas pantun. Nah, dan akan ditutup oleh Gubernur Sentral Bank Europe sekali lagi, Christine Lagarde, untuk memberikan statement terhadap pergerakan pasar pada hari ini. Nah, ya trader ya. Saya kenapa ambil tema ini? Karena semua pasar lagi menunggu statement yang dikeluarkan oleh kedua gubernur sentral bank ini ya, trader ya. Kalau kita lihat kemarin, trader ya. Kita lihat kemarin, saya buka platform dulu. Mana ini platform? Oke, kita lihat kemarin. Trader bisa lihat dengan jelas bahwa pada hari kemarin itu kita bisa lihat bahwa dolar Amerika melanjutkan kenaikan pada hari Selasa, ya. Kenaikan ini sangat benar-benar menekan mata uang lainnya, sehingga kalau trader lihat di sini ya, trader lihat. Nah, bagaimana kenaikan dari indeks dolar Amerika ini? Ya, dia berimbas buat mata uang lainnya, sehingga kalau kita lihat euro tertekan, ya. Euro tertekan benar-benar turun, ya, euro USD. Begitupun juga GBP USD juga tertekan, ya, benar-benar tertekan juga, ya. Nah, kalau emas, kalau trader lihat emas, begitupun juga emas tertekan juga, ya, begitupun juga emas tertekan juga. Nah, apalagi nanti kalau hari ini, ya, keputusan dari The Fed yang lebih mementingkan hawkish benar-benar akan membuat penekanan yang akan terjadi di hampir semua aset yang berkaitan dengan dolar. Trader harus ingat bahwa hari ini informasi yang akan dikeluarkan volatilitasnya sangat tinggi, trader. Volatilitasnya sangat tinggi. Kalau trader lihat ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil, bagaimana penurunan yang terjadi setelah statement ya dikeluarkan kemarin ya. Trader bisa lihat bagaimana penurunan yang terjadi kemarin ya, sangat luar biasa penurunan yang terjadi ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Apalagi kalau suatu hari ini trader hawkish lebih diperkuat lagi oleh Powell, ini akan menambah dia lebih turun lagi. Oleh karena itu, prinsipnya pasar sudah bisa melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana, kekuatan dari indeks dolar Amerika seperti kayak gimana, ya. Dari sini sudah bisa menandakan arah pergerakan pasar seperti kayak gimana. Nah, ini dia ya. Kalau trader lihat analisa saya kemarin saya bilang bahwa ini indeks dolar ini masih tetap punya kemungkinan naik, ya. Saya sampai trader lihat nih gambar saya nih. Trader lihat gambar saya nih. Saya menggambar berdasarkan ya yang namanya trading ya, dia kan cuma pembalikan arah seperti di cermin ya, mirror ya. Lihat. Dia naik, dia turun. Dia naik lagi, dia turun lagi. Apa yang terjadi sampai di sini? Saya analisa kan dia naik. Kan? Ini yang benar-benar harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini yang benar-benar diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oleh karena itu, statement yang akan dikeluarkan ini sangat harus diperhatikan terhadap pergerakan pasar. Kita lihat kemarin ya. Kita lihat kemarin bahwa statement yang dikeluarkan oleh Lagarde ya, di mana Lagarde menilai bahwa Europe Central Bank gagal untuk menarik kembali pembeli di tengah kekhawatiran inflasi. Ya. Ini adalah imbas dari tekanan terhadap resiko resesi yang sedang terjadi. Ya. Sedangkan Powell statement dia menyatakan bahwa The Fed perlu mempertahankan langkah kebijakan hawkish untuk menjaga harapan dalam pembelian dari dolar. Nah, tapi akibat dari pembelian dolar yang akan terjadi, hawkish yang akan terjadi ya udah otomatis harga-harga terutama terutama indeks dolar akan naik dan yang lain-lainnya yang berkorelasi akan turun ya. Nah, kita bisa lihat juga bahwa statement Lagarde mengkonfirmasikan bahwa kenaikan suku bunga 0,25% untuk bulan Juni
menyebutkan bahwa pilihan untuk menaikkannya lebih banyak lagi pada bulan September. Jadi dia akan menaikkan lagi supaya bisa menekan inflasi yang terjadi. Menaikkan suku bunga dengan catatan supaya kenapa? Kenaikan suku bunga itu dengan catatan supaya untuk mendongkrak euro. Ya. Nah, di satu sisi Amerika juga memerlukan itu, trader. Amerika juga menaikkan juga 0,5, 50 BP, 75 BP kemarin juga orang bilang gagal ya. Powell sendiri pun juga bilang bahwa kenaikan yang 75 BP kemarin itu gagal. Nanti ya akan dinaikkan lagi 50 BP lagi. Hal ini perlu ya, hal ini perlu karena untuk menekan laju pertumbuhan sehingga resesi bisa ditekan. Nah, ini dia. Oleh karena itu, kembali lagi, kalau kita lihat tendensi harian kita pada hari ini, trader, ya, kalau kita lihat tendensi harian kita pada hari ini, hampir pasar memang arahnya itu lebih terhadap penguatan US dollar. Artinya pasar kecenderungan hari ini benar-benar hawkish, menurun, bearish yang sangat dahsyat. Ya, ini dia, bearish yang sangat dahsyat. Tapi saya bilang sama trader semuanya, ya, bearish yang sangat dahsyat. Ya, saya lihatnya ya. Cuman saya bilang buat para trader semuanya, segala sesuatu masih bisa terjadi. Ya, nanti kita akan lihat nanti di saat statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde, dan Gubernur Central Bank Amerika. Ya, kekuatan siapa yang bisa mendorong pergerakan dari pasar? Dalam hal pasar lebih mengutamakan statement dari siapa yang bisa dilihat oleh pasar. Nah, ini yang harus dilihat oleh para trader semuanya ya. Oleh karena itu, para trader semuanya harap diperhatikan ya. Untuk hari ini trader, harapan saya untuk para trader adalah harap diperhatikan statement yang dikeluarkan, kalender ekonomi harap dilihat, fundamental juga harus dilihat, dan nanti diharapkan untuk para trader sinkronisasi dengan teknikal yang akan dilakukan. Nah, sehingga bisa menghasilkan suatu nilai yang luar biasa terhadap trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Jadi, biarlah mereka berdua bertempur, memberikan statement untuk mengamankan perekonomian masing-masing. Tapi tugas kita sebagai seorang trader adalah menganalisa dan mengambil keuntungan dari pertempuran mereka itu untuk cuan kita masing-masing. Ya, tugas kita trading untuk menghasilkan uang kan. Jadi biarlah mereka bertempur dengan kepentingan mereka, tapi tugas kita menganalisa untuk bisa menghasilkan cuan dalam trading kita. Ya, itu dia. Oleh karena itu, tetap menganalisa, dan tetap menganalisa. Perhatikan kalender ekonomi, perhatikan fundamental, dan sinkronisasikan fundamental tersebut dengan teknikal yang trader miliki. Oke, begitulah tema kita pada hari ini. Luar biasa. Yes. Oke, trader semuanya. Sekarang masuk ke prediksi teknikal ya. Sekarang saya coba masuk aja ke prediksi teknikalnya. Oke, trader, kita masuk di prediksi teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan selalu mulai dari Euro USD. Trader, pemantulan Euro USD dari level terendah mingguan memudar di tengah kecemasan pasar menjelang data atau peristiwa penting yang akan terjadi pada hari ini. Lagarde, Gubernur Central Bank Europe, gagal menarik kembali pembeli di tengah kekhawatiran inflasi. Imbal hasil tetap tertekan di tengah resiko resesi. Dan Powell perlu mempertahankan langkah kebijakan hawkish untuk menjaga harapan untuk terus bullish terjadi di indeks dolar Amerika. Oke, kita langsung masuk aja dulu ke platform. Kita langsung masuk ke platform. Ini udah kelihatan, sudah sangat jelas. Saya sebenarnya tadi udah jelasin tendensi harian kita pada hari ini benar-benar turun ya. Saya sebelumnya di temanya saya udah bisa bilang ya. Nah, trader bisa lihat di situ. Nah, selanjutnya trader bisa lihat sudah melewati 1 jam yang lalu saya memberikan rentang harian dari
sorry, ini salah. Euro USD, tadi dolar ya. Tadi gold, sekarang Euro USD. Oke, terus tendensi hari ini benar-benar bullish. Boris, 1 jam yang lalu saya udah menaikkan. Wah, dia udah menembus rentang harian yang saya buat. Ya, malahan udah sampai di support pertama malahan. Dia udah menembus. Jadi, kekuatan dia itu masih bisa tetap untuk menurun terus. Makanya saya bilang, hati-hati untuk melihat ya. Nah, tugas seorang trader menganalisa. Trader kalau seperti kayak gini memang dia masih punya kesempatan untuk lanjut turun lagi. Tapi kalau saya seperti kayak gini, saya safety player. Saya memasang pending ordernya di sini dan saya berasumsi bahwa setelah ini masuk pasar Asia, pasar Eropa dia akan naik. Ya, taruhlah dia kalau akan naik di tengah-tengah sini contoh ya. Taruhlah kekuatan dia naik sampai maksimal, taruhlah di sini contoh. Ya. Nah, contoh. Tapi setelah itu tendensinya tetap akan terjadi adalah lebih banyak bearish ke depan. Dan kalau kita lihat di sini pun juga, ya trader udah bisa lihat, udah terjadi perpotongan gini, perselingkuhan kayak gini ya, dia pasti mau nggak mau dia turun trader. Dia pasti turun ini trader lihatnya. Nah, dia turun mau sampai di mana? Apakah dia bisa turun sampai di level sini trader? Nah, ini dia 1.04787. Nah, kita lihat. Ini kayaknya harus saya tandain nih. Kayaknya harus saya tandain supaya bisa menjadi acuan ya. Nah, apakah dia bisa sampai di situ? Kita akan lihat ya perkembangannya ke depan seperti kayak gimana. Setelah baru dia mantul, kita akan lihat trader ya. Oke, trader. Selanjutnya, ini adalah pound sterling, ini adalah euro angkel sam dolar. Kita masuk ke pound sterling angkel sam dolar. Oke, kita masuk ke pound sterling trader. Sekarang pound sterling GBP USD. Trader bisa lihat di sini untuk GBP USD sudah sangat jelas bahwa GBP USD menggambarkan pullback korektif dari terendah mingguan yang menghentikan pemulihan selama 2 hari. Kekhawatiran beragam menjelang sejumlah data atau acara utama bergabung dengan statistik tingkat kedua Inggris yang lebih kuat dan akan mendukung pergerakan dalam pemulihan. Gubernur Sentral Bank England, Bailey, memiliki tugas yang sulit, tetapi kegagalan Powell baru-baru ini untuk menyenangkan ya buyer membuat pembeli pasangan mata uang ini tetap masih optimis. Kita akan masuk trader di platformnya. Kita bisa lihat di sini bagaimanakah GBP USD. Kita lihat untuk GBP USD seperti yang kita lihat di sini, tendensi hariannya masih tetap bearish. Tapi kalau kita lihat di sini, ini pasar ini walaupun bearish tapi kekuatan bullishnya juga sangat kuat trader. Kekuatan bullish masih sangat kuat akhir-akhir sekarang ini, terutama menjelang nanti statement yang dikeluarkan ya pada pukul 18.35 ya. Pada pukul 18.35 akan ada statement di sana. Walaupun kalau trader semuanya lihat, trader market, trader Indonesia lihat di sini, secara garis besar dia memang bearish, tapi kekuatan bullish juga ini sangat mendominasi sehingga candlenya trader bisa lihat dengan sendirinya. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini bagaimana pergerakannya. Kalau kita lihat pergerakannya nih, ini kan dia mendominasi sedikit walaupun habis itu dia turun lagi ya. Kita akan lihat di sini trader. Secara garis besar dia sudah sampai dikit lagi menembus di rentang harian di 1.21692. Apakah dia bisa tembus? Nah, ini yang harus kita lihat. Tapi kalau saya lihat, kalau dia tidak tembus, dia pasti akan mengadakan pembalikan arah. Dan kalau dia mengadakan pembalikan arah, saya merasa bahwa di level sini adalah nilai yang paling optimal yang bisa terjadi oleh pasangan mata uang ini ya. Yang bisa terjadi oleh pasangan mata uang ini. Di 1 poin berapa ini? Oke, nah taruh sinilah. 1.21964. Nah, ini dia. Jadi trader, kenapa saya bilang itu? Karena secara teknikal dia udah berada di oversold di sini. Ya, dia udah berada di titik oversold. Kan kalau trader lihat sendiri ya, ini titik perselingkuhan. Ini titik perselingkuhannya. Nah, ya. Nah, dia udah turun. Nah, dikit lagi dia akan pembalikan arah ini. Dikit lagi dia akan pembalikan arah. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, ini dia. Nah, ya.
Kalau saya seperti kayak gini, saya berasumsi bahwa dikit lagi dia nih akan naik dia. Dan kalaupun dia naik ya dia tujuannya sampai di 1.21964. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Sekarang kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold trader semuanya, gold ini sangat luar biasa ya. Kita akan berbicara tentang gold, kita masuk di sini. Emas memantul terendah mingguan, harian, tetapi tetap tertekan selama tren penurunan bearish selama 3 hari berturut-turut ini. Ya. Kenapa perlu penurunan 3 hari berturut-turut ini? Karena memang tendensi yang terjadi seperti kayak gitu. Dan pergerakan fundamental yang mendukung sampai dia terjadi penurunan. Ya. Tapi saya di statement saya yang saya tulis di investing tentang Bitcoin, saya menulis bahwa Bitcoin akan naik sampai taruhlah 23 ya, sekarang 20 dia akan, intinya sih Bitcoin masih bergerak sekitaran 20, untuk turun nggak, bergerak antara 20 sampai 23 karena fundamental yang mendukung. Nah, kita akan lihat fundamental hari ini, apakah fundamental ini bisa membuat Bitcoin ini naik. Nah, kita lihat ya, nanti di inti tentang Bitcoin ya. Oke, sekarang gold memantul terendah. Kita bisa lihat juga kekhawatiran terhadap inflasi membebani harga. Sejumlah berita utama terkait Tiongkok ya, aksi pasar menghalangi dari penjualan. Kita lihat juga trader perincian kuartal 2002, diskusi panel Bank Sentral di forum ECB akan sangat penting untuk menjadi dorongan baru terhadap gold ya. Oke, kita masuk ke platform trader. Kita sekarang masuk ke platform mana itu gold. Nah, ini dia. Trader bisa lihat tendensinya hari ini memang dia lebih ke bearish. Sudah sangat luar biasa. 3 hari berturut-turut trader. 3 hari berturut-turut. Dia pada prinsipnya memang dia bearish sih. Ya, 3 hari berturut-turut. Kalaupun dia terjadi penurunan, apakah dia bisa turun sampai di level sini? Titik A. Ini kalau saya ambil 7A di sini ya. 1790. Nah, ini dia. Kalau trader lihat formasinya sangat jelas. Trader lihat nih, ya. Ini saya kasih sedikit formasi buat trader ya. Ini kalau trading ini kan kita melihat formasinya ya. Nih. Formasi pertama, formasi kedua. Ya. Nah, bagaimanakah formasi ketiga? Apakah formasi ketiga ini dia bisa sampai di daerah sini? Nah, kita lihat. Oleh karena itu kalau saya melihat ya, pergerakannya itu udah sangat simpel. Nah, dia naiknya gini, naik turun lagi, naik turun. Nah, kemungkinan besar dia bisa turun lagi trader. Menurut analisa saya. Dan memang kalau memang dia seperti kayak gitu dia akan turun, tendensinya akan turun ya. Menurut saya dia akan mencoba minimal sampai di area sini 1808. Tapi kalau dia bisa melewati, dia akan coba sampai 1790 supaya menyamain kejadian yang terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi udah penurunannya. Semua tergantung dari para trader. Kalau seperti kayak gini apa yang dilakukan? Kalau seperti gini yang dilakukan adalah kita menunggu serangan balik mendadak aja, dan kita bisa menggunakan pending order, misalnya menggunakan buy limit ya, buy limit. Acuan buy limitnya itu misalnya di sini ya. Nah, buy limit itu acuannya di sini dengan asumsi bahwa setelah ini dia akan naik lagi ke atas dengan tujuan utama sampai kenaikan itu berada di level sini. 1820. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke. Trader, tadi adalah gold, sekarang kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin pada hari ini? Bapak Ibu semuanya, kripto pada hari ini. Untuk kripto hari ini bisa dilihat bahwa menjelang akhir tahun 2022 ya, akhir Juni tahun 2022 harga Bitcoin teratas terpantau alami pergerakan harga yang kompak ya, dia kebanyakan melemah pada hari ini. Berdasarkan data Coin Market Cap, hari ini Bitcoin turun sebesar 1,39% ya, dan pada hari ini berada di posisi 20.383 per koin atau setara sebesar 300 juta rupiah. Bagaimana pergerakannya ke depan? Kita bisa lihat sekarang, kita lihat tendensinya. Nah, ini dia. Terus bisa lihat pergerakan Bitcoin dia menurun
udah menembus 20 dan udah sampai ke 19.918. Wah, ya udah tembus ya. Nah, ini dia. Kita lihat apakah dia bisa, kalau saya asumsikan sampai di 8 dia baru, dia udah sampai 20-an, 20.000 ya, masih tetap di 20.000 ya. Nah, tendensi saya kan masih 18.000. Nah, kalau menurut saya setelah ini dia akan mencoba naik dia. Setelah ini dia akan mencoba naik, minimal kekuatan dia naik itu sampai ke level sini. 21.000 kembali lagi. Ya. Kalau kita lihat tendensinya dia kayaknya nggak turun ini. Dia sedikit lagi dia naik karena dia udah sampai berada di titik oversold di sini ya. Dikit lagi dia balik arah naik. Jadi harap diperhatikan. Nah, untuk hari ini kita udah lihat bahwa dia udah turun sampai 19.870. Saya berasumsi bahwa setelah ini dia akan, walaupun tendensinya dia memang masih tetap akan turun. Tendensinya dia masih tetap akan turun ya. Tendensinya dia masih tetap akan turun. Nah, tapi penurunan dia itu tidak dahsyat banget. Penurunan dia itu tidak dahsyat banget. Dia menurun itu taruhlah sekitar 20-an sampai tetap masuk ke 23 atau 22. Ya, untuk menurut saya di bawah 18 enggak, ya, di bawah 18 enggak. Setelah ini menurut saya akan terjadi pembalikan arah lagi, ya, pembalikan arah naik lagi ke atas. Walaupun kenaikannya itu tidak besar, masih tetap masuk di antara 20 sampai 23 atau 22 ya. Nah, tapi tendensi tetap saya masih yakin bahwa mata aset ini akan puncak penutupannya nanti pada akhir minggu ini, saya yakin dia masih tetap masuk ke level 20 ribuan. Oke, selanjutnya trader, terima kasih. Sekarang kita masuk ke berikutnya adalah kalender ekonomi. Trader, kalender ekonomi hari ini yang sangat jelas. Trader bisa lihat di sini bahwa hari ini kalender ekonomi harap diperhatikan ya. Pidato Gubernur Sentral Bank England, pidato Gubernur Sentral Bank Amerika, pidato Gubernur Sentral Bank Eropa, PDB Amerika 1930, dan pidato lainnya harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Karena ini adalah puncak sebelum tutup toko pada bulan ini ya. Tutup tokonya besok hari terakhir, puncaknya hari ini. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya dalam trading. Oke, trader semuanya, kita udah selesai. Kita udah sampai di akhir analisa kita pada hari ini. Sekarang saya coba pingin masuk sedikit dulu di sini. Nah, kita lihat trader semuanya. Saya mau memberikan sedikit masukan terhadap trader, informasi untuk para trader. Trader Indonesia, Trader Amarket. Ini adalah website kebanggaan kita dari Amarket. Saya berharap semoga para trader bisa mencoba trading bersama market. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya, di mana kita memiliki 4 akun yang sangat luar biasa dengan minimal deposit $10. Spread kita bersaing dengan broker-broker lainnya. Keunggulan kita adalah setiap kali, setiap saat, tiap hari kita memberikan analisa trading harian. Ya, setiap minggu kita adakan webinar. Kita ingin melayani trader Indonesia supaya trader Indonesia bisa trading dengan sebaik-baiknya. Analisa dengan sebaik-baiknya. Ya, karena hasil analisa yang dilakukan para trader itu adalah yang paling penting dan yang paling utama dan yang paling terbaik untuk para trader semuanya. Ya, harap diperhatikan. Dan jangan lupa juga trader, kalau ada waktu dan kesempatan ya, trader bisa lihat juga di Amarket ya. Ini adalah channel kita di YouTube. Silakan para trader untuk subscribe channel ini. Jadikan channel ini adalah tempat yang luar biasa untuk memperoleh sinyal atau memperoleh informasi tentang trading ya. Itu yang saya harapkan, karena tiap hari kita selalu memberikan analisa yang sangat luar biasa, up to date berdasarkan pergerakan pasar hari ini. Oke Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia yang saya hormati. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Demikianlah tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, selamat beraktivitas, selamat bertrading, selamat beranalisa. Dan terakhir lagi, saya kembali mengucapkan bahwa
analisa yang terbaik adalah analisa kepunyaan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.